Angka penyebaran COVID-19 di Indonesia belum juga menurun. Dilonggarkannya PSBB justru menambah resiko penularan COVID-19 di area publik yang saat ini sudah mulai dibuka kembali. Ironisnya masih banyak warga yang abai akan kesadaran menggunakan masker di area publik. Jaga jarak pun tak efektif dilakukan di kawasan wisata yang mulai berjubel didatangi warga sejak dioperasikan lagi. Jangankan lokasi wisata, di jalan raya saja masih terlihat sejumlah pengguna jalan enggan mengenakan masker. Resiko terpapar virus seolah tak jadi masalah. Akibatnya warga yang terkena denda dan sanksi bisa dilihat setiap hari di posko penertiban. Kondisi di transportasi umum pun tak jauh berbeda. Sebagian besar pengguna transportasi umum seperti bus dan kereta memang sudah patuh bermasker. Namun antrian panjang dan kondisi yang padat masih sulit dihindari. Pihak PT Transjakarta bahkan harus menerjunkan maskot berkostum baju hazmat dilengkapi papan dan duri, layaknya virus yang dinamakan manusia COVID. Mereka diminta berperan sebagai pengimbau masyarakat di tiap-tiap halte yang menjadi pusat keramaian di jam-jam sibuk. Sudah sebebal itukah masyarakat kita sehingga perlu imbauan dengan menerjunkan maskot seperti manusia COVID ini? Lalu imbauan dan langkah seperti apa yang diperlukan agar masyarakat kita bisa lebih patuh dan waspada akan bahaya COVID-19? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Ya pemirsa, kabar siang di lokasi di masa PSBB transisi seperti ini, tentu saja selain sederetan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, tentu saja sejumlah himbauan ini juga tidak boleh berhenti untuk disuarakan oleh semua pihak. Nah, salah satu contohnya adalah PT Transjakarta yang sudah sejak beberapa hari lalu ini membuat sebuah maskot untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna transportasi publik khususnya Transjakarta ini supaya mereka sadar bahwa ada protokol kesehatan yang harus diikuti. Nah, apa namanya? Nah, itu adalah manusia corona, manusia COVID. Sekarang saya mau coba ajak ngobrol ini maskotnya manusia COVID-nya. Sebetulnya apakah awalnya mereka memang memiliki niatan untuk meningkatkan awareness ini dengan cara ini atau dengan cara lain tapi tidak mempan atau seperti apa? Yuk kita tanyakan ya. Permisi ya Mas ya, kita tanyakan dulu sebelum nanti kita mau coba ajak ngobrol juga penumpang bis Transjakartanya. Halo Mas, ini manusia COVID nomor berapa nih? Ini nomor sekian, Mbak. Nomor sekian. Namanya Mas siapa Mas? Hadi. Mas, ini kan udah di sini dari beberapa hari lalu ya berarti ya. Nah, ini memang untuk manusia COVID ini sendiri, Mas, ini dari komunitas atau dari pegawai Transjakartanya atau dari mana nih? Coba ceritain nih. Kalau kita sih dari komunitas ya, Mbak, yang ditunjuk sama humasnya Transjakarta untuk melakukan kampanye ini. Gitu. Jadi ya kita disebar di 13 koridor utama, yang mana kita di 13 koridor itu terdapat satu orang yang akan stay di dalam halte ini gitu. Jadi untuk satu hari kita ada 2 shift, yaitu pagi sama sore, pagi jam 7 sampai jam 9, sore jam 4 sampai jam 6. Di jam-jam sibuk tentunya kita ditugaskan untuk berada di antrian-antrian ini. Jadi supaya mereka tetap ada jaraknya, pakai masker, dan kita selalu mengingatkan untuk cuci tangan, Mbak. Ini berarti awalnya yang nentuin semuanya mulai dari kostumnya, pakai baju hazmat, pakai tempelan-tempelan kayak gini, modelannya ceritanya mau jadi virus corona kan ya. Itu dari pihak Transjakartanya atau ada kolaborasi juga sama komunitas? Oh, mending kita bikin kayak gini, kayak gitu. Betul. Iya, jadi memang ada kolaborasi dari Transjakarta kepada kita komunitas ya supaya mengkampanyekan hal ini gitu. Jadi ya kita memang tergerak juga sih mendengar Transjakarta punya kampanye ini, jadi ya kita ikutin apa yang sudah Transjakarta berikan kepada kita. Mas, boleh diceritain dong ini kostumnya sendiri, ini gimana nih konsepnya ceritanya? Perlengkapannya ada face shield juga, masker juga, hazmat juga, apa aja nih Mas yang dipakai nih? Ini jadi kalau untuk papan ini kita menggunakan sebagai penunjuk. Jadi ini kasus positif harian dari DKI Jakarta. Update terus berarti tiap hari? Ya, update setiap sore kita ganti, terus nanti kita tulis di sini. Jadi setiap hari ganti, sore sih ya ganti terus. Terus
Untuk yang ini busa-busanya, ini kita diibaratkan sebagai virusnya. Terus tapi di balik itu juga kita sebagai tim yang ada di sini. Tugas medisnya. Nah, jadi kita supaya mengingatkan bahwa kalau misalkan nggak mau kena, nggak mau bertemu dengan kita gitu, yang para tim medis yang ada di garis terakhir, nah supaya ya udah jaga jarak, cuci tangan, pakai masker yang benar gitu, Mbak. Mas, selama hari pertama Mas sama teman-teman tugas nih, udah keliling kan ini artinya ke halte-haltenya, bahkan masuk ke bis Transjakartanya. Kadang yang paling rawan yang nggak diikuti peraturannya oleh pengguna Transjakarta itu apa? Apakah masker atau mereka kadang dempet-dempetan satu sama lain ngobrol gitu atau apa nih? Kalau yang paling kita sering temui ya, itu dia dempet-dempetan, agak dempet sih, agak dempet, terus juga kadang masker mereka hidungnya nggak ketutup. Itu Penggunaan masker berarti masih belum benar ya? ya, betul. Jadi kadang mereka suka masih nggak benar pakai maskernya, kita ingatkan terus mereka langsung pakai gitu. Kalau misalkan dia barisannya masih agak rapat, kita minta untuk renggang gitu, Mbak. Mas, itu sendiri awalnya memang dari komunitas, apakah masih merasa nih pengguna Transjakarta khususnya masih cukup abai begitu untuk mengikuti seluruh protap kesehatan supaya tidak terkena COVID atau seperti apa melihatnya sendiri? Kalau di mata saya sih nggak terlalu abai ya, cuma memang kadang-kadang lupa gitu. Jadi kita sering aja mengingatkan. Kayak contohnya yang ada di sini sekarang, mereka tetap menjaga jarak. Cuma beberapa kali memang saya perhatikan ada yang tidak menjaga jarak dan masker juga mereka pakai tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi ya saya pikir abai juga terlalu abai juga enggak, tapi menaati semuanya yang sudah ditetapkan gitu. Responnya gimana masyarakat selama ini dihimbau oleh tim manusia corona ini nih, Mas? Kalau responnya sih mereka cukup menerima ya, Mbak. Nggak ada yang mereka benci sama kita. Mereka juga sangat mendukung sekali kegiatan kita ini. Terus mereka bilang, ya siap, nanti kita akan praktekkan semua yang ada yang sudah diberitahukan kepada keluarganya juga. Jadi ya mereka tidak menerima sendiri informasi yang kita berikan, tapi juga di keluarga-keluarganya. Kalau gitu terima kasih banyak Mas, selamat bertugas. Terima kasih sekali sudah membantu mengingatkan masyarakat ya pengguna Transjakarta supaya selalu ikuti protokol kesehatan. Pemirsa, tadi sudah disebutkan katanya kalau sebetulnya tidak mau bertemu dengan petugas medis, tidak mau bertemu dengan virus corona, ini ya harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi ini manusia corona ini, manusia COVID ini sebagai bentuk analogi lah seperti itu, supaya para masyarakat di sini juga mereka mengikuti aturannya. Nah, tapi tadi kan dari pihak manusia COVID-nya. Nah, sekarang saya mau coba tanya, saya mau coba cari ke pengunjungnya, ini mereka yang dihimbau oleh manusia COVID ini. Nah, seperti apa tanggapan mereka? Saya mau coba cari, tapi saya mau coba carinya di dalam bis Transjakartanya. Yuk kita naik dulu ya. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ini cerita dari salah satu manusia COVID ya, ini yang disiapkan untuk menghimbau masyarakat pengguna Transjakarta, pengguna transportasi publik untuk mengikuti protokol kesehatan supaya tidak terkena COVID-19. Sekarang saya mau coba tanya dulu kalau dari perspektif penumpang nih, mbaknya ini aja dulu. Mbak, mau nanya dong Mbak, namanya siapa Mbak? Nuri. Oke. Mbak, sering naik Transjakarta Mbak? Iya, sering. Selama Mbak naik Transjakarta, pernah ketemu nggak yang namanya manusia COVID tuh? Dia pakai hazmat, terus pakai tempelan busa-busa di perutnya kayak virus corona. Belum pernah sih Mbak, selama ini saya naik belum pernah ketemu. Kalau menurut saya kurang efektif sih sebenarnya ya. Soalnya ya orang-orang juga maksudnya nggak terlalu, malah membuat orang-orang juga gimana ya Mbak, keganggu gitu mungkin. Kalau gitu makasih banyak Mbak, selamat nunggu perjalanan lagi ya. Nah pemirsa, saya sekarang mau coba cari satu lagi. Tadi kan udah ada mbaknya, saya mau coba ke mas-mas yang lagi ada di sini aja. Mungkin yang lagi berdiri dulu ya. Mas, namanya siapa Mas? Jeffy. Selama naik Transjakarta pernah ketemu nggak ini manusia corona? Dia tuh maskot dari Transjakarta, pakai baju hazmat, terus pakai tempelan busa di perutnya. Pernah ngeliat nggak? Pernah. Menurut Mas sendiri, maskot seperti itu untuk menghimbau masyarakat pengguna Transjakarta cukup efektif nggak Mas? Dibilang efektif sih efektif ya, cuman kesadaran dari masyarakatnya aja. Kalau misalnya mereka pesan atau message yang disampaikan sama si maskot itu kena, ya mungkin efektif. Iya.
Tapi kalau menurut Mas sendiri sebetulnya himbauan seperti apa sih ini yang dibutuhkan oleh pengguna transportasi publik, pengguna Transjakarta supaya mengikuti protokol kesehatan gitu, nggak dempet-dempetan, pakai masker yang benar? Ya pastinya kalau misalnya udah keluar dari rumah ya masuk ke sarana publik ya harus pakai masker, cuci tangan, atau kalau misalnya nggak ada air ya pakai hand sanitizer gitu. Sama jaga jarak ya minimal 1 meter. Kalau misalnya diterapkan ya pasti penyebaran virus corona juga semakin sudah cukup. Oke, sudah diterapkan juga. Terima kasih banyak Mas sudah berbagi cerita bersama kita. Pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan. Ini tadi ada tanggapannya dari beberapa penumpang. Memang kalau untuk penggunaan maskot sendiri, ini sebetulnya ada pro kontra, ada yang efektif, ada yang tidak. Yang penting adalah kesadaran dari diri sendiri untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dan juga menjaga jarak. Nah, nanti di segmen selanjutnya saya akan coba menguliknya dari kacamata pengamat sosial. Ini kira-kira apa sih yang membuat masyarakat masih ada yang abai, tapi menurut saya masih ada yang mengikuti peraturan untuk menjaga jarak dan juga protokol kesehatan lainnya. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh mereka khususnya dalam masa PSBB transisi seperti saat ini? Tetaplah bersama kami di Kabar Siang di Lokasi. Pemirsa, tadi di segmen selanjutnya kita sudah mendengarkan ini tanggapan dari pengguna Transjakarta, pengguna transportasi publik, dan juga cerita dari manusia coronanya ini sendiri. Nah, sekarang kita akan coba mengulik lagi dari kacamata pengamat sosial, kira-kira seperti apa sih kemudian himbauan yang dibutuhkan ini sebetulnya oleh masyarakat, dimulai dari masyarakat DKI Jakarta dulu, ini kemudian supaya mereka mulai dari diri sendiri nih bisa menaati protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di sini sudah ada Mbak Devi yang akan membantu saya untuk menjelaskannya. Halo Mbak, selamat siang. Apa kabar Mbak? Sehat Mbak, insya Allah. Mbak, ini kan sebelumnya fenomenanya masih terus terjadi sampai sekarang. Ada manusia corona nih, berkostum hazmat, pakai tempelan busa di perut, ceritanya jadi virus corona, muter-muter di sekitaran Transjakarta. Nah, sampai harus ada seperti itu tuh, apakah kemudian memang masyarakat kita ini sudah sebebal itu untuk dikasih tahu, mengikuti peraturan, atau gimana Mbak sebetulnya sampai sejauh ini? Ya, yang ingin saya sampaikan, studi tentang mengapa tampilan visual itu menjadi sangat kuat pengaruhnya, itu sudah adalah penelitian yang panjang sekali, dan paling tidak catatan saya dari tahun 80-an lah, bahwa ternyata terbukti sebagian besar manusia dari segi aspek pembelajaran itu sebagian adalah pembelajaran visual. Itu angkanya 65-80%. Oleh karenanya, kenapa ketika satu pengetahuan atau satu metode akan diajarkan kepada seseorang, itu akan jauh lebih cepat diterima ketika itu menggunakan tampilan visual. Jadi apa yang ditampilkan tadi itu bukan sesuatu yang sederhana, itu berbasis studi. Artinya apa? Sudah panjang sekali studi-studi menunjukkan keberhasilan seseorang memahami tentang sebuah konsep, tentang sebuah fenomena, ketika itu didemonstrasikan secara visual, itu peluang bagi orang lain untuk memahaminya 65% hingga 80%. Dan ini sangat relevan dalam konteks corona. Mengapa? Karena kita tahu semua orang di seluruh dunia, mau dari negara yang sangat kaya sekalipun atau mohon maaf yang miskin sekalipun, tidak ada yang punya pengetahuan atau pengalaman tentang corona. Sedangkan manusia secara alamiah adalah, apalagi manusia timur seperti Indonesia, manusia yang hidup dalam simbol-simbol. Persoalannya kita tidak pernah melihat kayak apa sih orang yang terkena virus, siapa sih tetangga kita, teman kita, dan sebagainya. Berbeda dengan demam berdarah. Kita pasti pernah punya pengalaman, entah itu orang dekat kita atau diri kita sendiri, tetangga kita, dan sebagainya. Sehingga itu membuat kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa penyakit ini memang ada, dan kita selalu bersiap-siap karena itu menjadi sesuatu yang pengetahuan umum yang sudah pernah dirasakan, bukan hanya diketahui. Karena manusia itu baru bisa berubah sikapnya ketika dia bukan hanya sekedar tahu. Dia tahu, dia yakin, dia pernah melihat, sehingga kemudian dia percaya. Nah, untuk percaya, salah satu metode yang cukup tepat tadi dengan mendemonstrasikan secara visual. Dan ini satu langkah yang tepat menurut hemat saya. Nah, tapi kalau dari pandangan Mbak Devi sendiri, untuk masyarakat dimulai dari DKI Jakarta lah, ini tingkatannya kepatuhan mereka tuh sudah sejauh apa? Apakah mereka masih dalam
hitungan yang cuek begitu atas peraturan pemerintah provinsi sendiri, atau sudah cukup sebetulnya untuk mengikuti peraturan selama PSBB ini, mulai dari pakai masker yang benar, tidak dempet-dempetan, itu gimana Mbak? Gini, kita perlu lihat agar kita bisa mengukur apakah kita berhasil atau tidak. Memang salah satu ukurannya sekarang adalah tingkat orang yang terinfeksi. Memang terjadi peningkatan yang luar biasa. Tapi itu terjadi setelah kita sangat taat dan patuh selama 3 hingga 4 bulan terakhir. Nah, kenapa kemudian ketika pintu keran ini dibuka, ada banyak faktor yang menyebabkan kemudian masyarakat yang kita saksikan sekarang, mereka terlihat begitu santai misalnya berada di lingkungan sosial karena satu, pertama gini, mereka tidak punya pengalaman soal ini. Jadi setelah 3 bulan, 4 bulan mereka kemudian terisolasi, mereka merasa yakin, percaya diri bahwa oh nggak ada apa-apa kok, orang nggak ada, tetangga nggak ada, cuma denger aja, ya tuh di TV ada angka-angka, tapi yang mana sih? Nah, itu menimbulkan rasa percaya diri yang sangat tinggi bahwa kemudian tidak akan terjadi apa-apa terhadap mereka. Nah, tapi kemudian ada sebagian lain yang memang kemudian memiliki karakter sebagai berpetualang gitu. Jadi mereka ya sekedar udahlah cuek aja, orang lagi cuma sebentar. Jadi kalau berdasarkan studinya, kalau dalam situasi-situasi krisis seperti ini akan selalu ada 4 tipologi orang, yaitu 4P saya menyebutnya. Pertama yang patuh, artinya pemerintah sudah menetapkan aturan apa atau protokol apa, mereka akan mengikuti. Yang kedua adalah pengikut. Jadi kalau dia hari ini sedang bersama teman-teman yang patuh, dia akan pakai. Tapi ketika dia bersama teman-teman yang relatif tenang menghadapi situasi krisis, dia akan melakukan hal yang sama. Tapi memang ada yang ketiga, P yang ketiga, yaitu pemberontak. Ya dia memang nggak ada, ini bohong, itu nggak benar dan sebagainya. Itu memang ada. Dan yang keempat tadi yang saya katakan, ada yang memang petualang. Dia sekedar ingin mencoba-coba, mengetes dirinya dan sebagainya. Itu situasi krisis apapun, baik itu bencana alam, bencana wabah, perang dan sebagainya, selalu ada yang demikian. Pertanyaannya mana yang dominan? Yang dominan biasanya memang sebenarnya yang patuh. Jadi kalau pemberontak itu biasanya berdasarkan studi itu sekitar 10-20% lah. Tapi karena mereka kemudian mendemonstrasikan diri mereka, jadi seakan-akan dan menjadi sorotan, jadi seakan-akan mewakili masyarakat yang luas, bahwa seakan-akan masyarakat itu semua tidak patuh. Tidak. Paling tidak dalam studi panjang menunjukkan pemberontak itu biasanya hanya sekitar 10-20%. Nah, kemudian untuk menekan angka 10-20% ini, jadi setidaknya di bawah angka 10% lah. Ini seperti apa? Apakah kemudian pemerintah ini harus menarik lagi, memundurkan lagi PSBB yang sebelumnya, dan kemudian ada banyak sekali hukuman, banyak sekali checkpoint, tidak ada pelonggaran, atau seperti yang tadi Mbak bilang, ini harus didemonstrasikan secara visual lebih luas lagi dari berbagai aspek, atau seperti apa nih Mbak? Ya, pertama untuk mengambil kebijakan ini tentu saja ukurannya sekarang sebenarnya sangat objektif, sangat jelas, yaitu apa? Angka. Ketika angka penderita itu sudah malah meningkat, memang sudah seyogyanya pemerintah cepat mengevaluasi keputusan yang baru dibuat. Jadi dalam krisis itu biasa, kalau hari ini keputusannya A, besok B atau C, itu sangat biasa karena memang harus sangat dinamis mengikuti fenomena yang ada gitu. Nah, yang kedua adalah kalau tadi ditanya pilihannya apa Mbak yang harus dilakukan, semuanya harus dilakukan secara paralel. Pertama adalah pemerintah harus tegas, apapun itu keputusannya juga diikuti dengan aparat dan aturan yang tegas di lapangan. Lalu yang kedua, jangan sepelekan upaya untuk misalnya mendekati para tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat itu dari mulai tokoh agama, dari mulai selebritis, dari mulai juga tokoh-tokoh elit politik misalnya dan sebagainya. Kenapa? Karena kita diuntungkan, masyarakat kita ini secara sosiologis itu sangat tanda kutip taat terhadap lokomotifnya. Gerbong itu pasti akan ikut. Gitu. Jadi artinya peraturannya tadi sistemnya dipastikan berjalan ketat di lapangan, jangan hanya kemudian kita membaca di media bahwa tidak misalnya ada pelarangan atau apa, tapi di aktualnya tidak terjadi misalnya. Lalu yang kedua tadi, demonstrasi visual itu penting karena tadi manusia itu sangat visual, sangat indrawi. Jadi kalau nggak tersentuh, nggak tercium, nggak terlihat itu nggak yakin gitu, karena seeing is believing, itu mantranya gitu kan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Devi sudah membagikan informasi yang betul-betul berguna sekali. Ini mungkin tidak hanya untuk masyarakat tapi untuk pemerintah juga ya, sedikit masukannya. Pemirsa, tadi sudah sama-sama kita mendengarkan, ini ternyata kalau di masa seperti ini ada 4
tipe manusia, tipologinya, tapi kita harapkan semoga semakin banyak ini tipologi yang P yang pertama, patuh gitu Mbak ya. Oke, nah pemirsa, kabar siang di lokasi harus kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.